Kita lanjutkan kembali. Kali ini kita akan belajar tentang Akaike. Akaike Information Criterion. Untuk apa ini indikator ini? Untuk membandingkan tingkat kecocokan persamaan regresi dengan banyaknya variabel bebas yang berbeda. Ukuran dari Akaike sebagai berikut persamaan. Jadi selain dua ukuran di atas yang biasa digunakan untuk membandingkan kecocokan model dengan menambah variabel bebas adalah dengan menggunakan kriteria SWOT. Ini adalah kriteria lain, SWOT criterion, ya. Dan kriteria yang lainnya yang disebut sebagai Amenia kriteria, lihat Amenia 2019. Nah, buku ini memang menggunakan berbagai macam referensi untuk membantu Anda memahami konsep dan definisi yang disebut sebagai kriteria-kriteria menentukan R kuadrat yang terbaik untuk model-model yang akan dibandingkan. Nah, bagaimana dengan penggunaan variabel boneka? Ini penting ya, nanti kadang-kadang kita harus belajar membandingkan model dengan variabel boneka. Variabel boneka adalah variabel yang bersifat dikotomus. Misalnya contoh indikator-indikator yang berkaitan dengan gaji misalnya, antara laki-laki dan perempuan. Gaji antara perkotaan dan pedesaan gitu ya. Ini merupakan bentuk daripada variabel dummy untuk bisa membandingkan mana di antara sektor-sektor atau jenis kelamin tadi ya yang berbeda dari sisi pendapatan atau gaji atau juga kualitas outputnya. Ya. Ini Bapak sudah siapkan juga beberapa konsepnya bisa dibaca. Intinya adalah kalau Anda membaca bukunya dan mempraktekkan teorinya, insya Allah Anda paham bagaimana melakukan analisis regresi. Ini contoh kalau kita menggunakan dummy variabel, ya. Ada pengamatan-pengamatan yang dibedakan menurut pedesaan dan perkotaan. Misalnya Y adalah pengeluarannya, X1 adalah pendapatan, kemudian X2-nya adalah wilayah, ya, kota dan desa. Seperti ini bentuknya. Nanti setelah dimasukkan, modelnya akan seperti ini. Perhatikan ya, B0 ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. X2-nya ini adalah dummy variabel. Jadi kalau X2-nya adalah 0, yaitu pedesaan, maka akan dihasilkan Y cap sama dengan B0 ditambah B1. Ini jika perkotaan. Jika perkotaan maaf, sama dengan X2 sama dengan 1, maka persamaan regresinya adalah B0 ditambah B1 X1 ditambah B2. Karena B2 dikali 1 adalah B2. Sehingga untuk perkotaan, B0-nya menjadi B0 ditambah B2. Yang lebih tinggi daripada perpotongan garis untuk X2 sama dengan 0, yaitu untuk pedesaan. Bentuk persamaan dari kedua model tersebut dapat ditulis sebagai persamaan 39, dan ini merupakan bentuk dari estimasi Y menurut kota dan desa. Bagaimana gambarnya? Seperti ini gambarnya. Jadi ada dua garis. Yang pertama adalah garis perkotaan, yang merupakan garis yang lebih tinggi dalam hal pengeluaran rumah tangga atau pendapatan di daerah tersebut. Dan yang satu lagi adalah pedesaan, menggambarkan bahwa pedesaan lebih rendah dalam hal pendapatan atau pengeluaran. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang bisa dipelajari dari analisis regresi, mulai dari regresi dengan satu variabel bebas dan juga menggunakan dummy variabel. Silahkan dibaca kembali buku ini. Kalau sudah dibaca, insya Allah pertanyaan kemarin dari salah seorang siswa bahwa mereka kurang paham karena tadi tidak dipraktekkan dengan contoh-contoh yang sudah ada dalam buku ini. Kenapa disebarluaskan kepada Anda semua? Karena sangat bermanfaat untuk belajar
ilmu atau ekonometrika tanpa harus susah dalam memahami variabel-variabel atau ilmu statistikanya karena semua diringkas dalam bentuk 5W dan 1. Ini contoh kalau menggunakan yang namanya sektor ya. Sektor 1, sektor 2. Gitu. Kalau yang masuk sektor 1 akan berkode 1, selain sektor 1 berkode 0. Seperti ini. Oke, mudah-mudahan semua mahasiswa semakin paham dan bisa bersiap-siap untuk ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester kita akan berisi 2 materi pokok yaitu analisis regresi berganda dan juga analisa regresi logistik. Nanti selebihnya bisa belajar setelah UTS untuk persiapan ujian akhir. Jadi silakan dibaca kembali semuanya ini sudah ada videonya. Bapak kembali ke dalam buku untuk bisa menunjukkan bahwa dengan membaca buku, mendengarkan video dan mempraktekkan ilmunya, insya Allah Anda semua akan bisa memahami apa itu analisa regresi. Ini juga dijelaskan tentang penggunaan data GPA ya untuk mengetahui model-model yang tepat untuk menjelaskan fenomena terkait dengan pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai ujian seseorang. Misalnya di sini ujian dalam bentuk ujian seorang manajer ya, pakai GPA. Ini salah satu contoh model summary-nya yang sudah diajarkan kemarin. Ini model summary untuk memperlihatkan apakah model fit atau tidak. Nah ini ANOVA-nya untuk uji F, jadi semua sudah pernah ditampilkan dalam video. Bapak kembali ulang di sini bahwa kalau signifikansi di kolom terakhir di bawah 0,05 maka H0 ditolak. H0 yang pertama adalah model tidak berarti, H1-nya adalah model berarti. Kalau H0 ditolak berarti model berarti. Jadi model ini adalah model yang berarti dengan 3 variabel bebas. Bagaimana dengan hasil hasil lain yang berkaitan dengan koefisien yang uji T ditampilkan di sini. Perhatikan sini. Kalau signifikansinya di bawah 0,05 maka dikatakan bahwa variabel tersebut adalah variabel yang mempengaruhi variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Kalau lihat kita bisa lihat di sini bahwa dua variabel yaitu X1 X2 mempengaruhi Y sementara X3 tidak mempengaruhi karena nilai di atas 0,05 yaitu 0,7. Oleh karena itu persamaan dalam model ini hanya mencakup dua variabel saja yaitu X1 dan X2. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan semakin paham. File ini akan juga dikirim untuk bisa dipelajari dan coba dipraktikkan dengan SPSS karena datanya juga sudah ada dalam buku ini sehingga Anda bisa tahu bagaimana mengolah data, menganalisis regresi linier berganda. Oke, ini contoh kalau menggunakan krisis. Sebelum dan setelah krisis juga ada di sini contoh-contohnya untuk bisa melihat yang namanya perbedaan sebelum dan setelah krisis. Silahkan dipelajari karena dengan mempelajari semua ini pastinya Anda bisa menjadi seorang yang berkompeten. Ingat sekali lagi, kalau hanya belajar 5W, Anda hanya belajar knowledge, pengetahuan. Tapi kalau Anda belajar sampai how to, berarti Anda belajar ilmunya, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga ilmunya, sainsnya. Baik, dari Bapak demikian. Wassalamualaikum.